Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Coba kalian tengok kanan kiri kalian, apakah teman kalian ada yang tidak berangkat? Masuk. Ya, alhamdulillah diberikan kesehatan. Iya, jadi kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini ada yang tahu nggak? Kita mau mempelajari tentang apa? Gaya kita. Iya benar. Sebelumnya kalian pernah ikut lomba tarik tambang? Sudah pernah mendorong meja? Nah, itu termasuk dalam gaya. Sebelumnya Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari melalui pengamatan berbagai contoh kegiatan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu memanfaatkan berbagai jenis gaya dalam membuat solusi sederhana terhadap tantangan kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan minimal 2 solusi yang tepat dalam diskusi atau praktik nanti. Yang ketiga, siswa menunjukkan rasa ingin tahu, kepedulian, dan tanggung jawab secara konsisten saat mengamati, mendiskusikan, dan melakukan aktivitas terkait gaya di sekitar mereka. Nah, apa sih itu gaya? Nah, iya benar sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, dan bahkan bisa berubah bentuk. Nah, contoh di sini ada 4 contoh. Yang pertama, mendorong meja. Yang kedua, menangkap bola. Yang ketiga, Mendorong asam sepeda. yang keempat, Kue. nah, selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda. Ada beberapa pengaruh di sini, ada 4. Bisa dibaca bareng-bareng anak-anak. Yang pertama, Membuat benda diam menjadi bergerak. ya cukup. Contohnya itu ketika kita mendorong meja. Nah, meja yang tadinya terdiam, ketika kita dorong itu akan berubah menjadi bergerak. Nah, begitu juga dengan melempar bola. Bola yang kita lempar itu akan otomatis bergerak. Yang kedua, Membuat benda bergerak menjadi diam. nah contohnya di sini ada ketika menarik rem sepeda agar roda berhenti. Ketika kita mengerem sepeda itu akan terjadi gaya gesek antara roda dan juga jalan. Nah, gaya gesek tersebut mengakibatkan sepeda bisa menjadi diam. Yang ketiga, Mengubah arah gerak benda. nah ketika memukul kok di udara sehingga memantul ke arah yang berbeda. Nah, ini ketika kita melakukan olahraga badminton ya, seperti itu. Yang keempat, Mengubah bentuk benda. nah contohnya ketika memainkan plastisin. Nah, ini akan bisa berubah bentuk. Dan kedua itu contohnya busa yang ditekan menjadi kempis. Nah, selanjutnya ini Ibu mempunyai beberapa soal. Kita baca bareng-bareng ya, sama dijawab bareng-bareng. Ya, Bu. Yang pertama, Menangkap bola. gaya membuat benda bergerak. Ya, yang
Yang kedua, menarik ketapel. Gaya membuat benda bergerak. Yang ketiga, Mengukur kopi udara. Gaya membuat benda bergerak. yang keempat, Mendorong barang. Gaya membuat benda bergerak. ya. Jadi kita ingin melihat jawabannya apakah ada yang benar, ada yang salah tentunya. Tada, yang pertama, menangkap bola. Gaya membuat benda menjadi berhenti. Siapa yang salah? Saya. Berarti ya. Yang kedua, menarik ketapel. Gaya membuat benda berubah bentuk. Siapa yang salah? Saya. Ya ampun. Yang ketiga, memukul kok di udara. Gaya membuat benda. Siapa yang salah? Oke. Yang terakhir, mendorong barang. Gaya membuat benda menjadi bergerak. Siapa yang salah? Tesha. Oh ya. Lanjut. Nah, setelah mempelajari pengaruh gaya terhadap benda, kali ini kita juga ingin mempelajari tentang macam-macam gaya. Di sini ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot pada tubuh manusia dan hewan. Contoh di sini ada apa? Ya, yang kedua itu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua benda saling bergesekan. Nah, bisa dikasih contoh seperti apa? Ya. Yang ketiga gaya pegas. Gaya yang dihasilkan oleh benda elastis yang bisa memanjang dan memendek seperti karet, ter atau pegas. Bisa dikasih contoh seperti apa? Ya. Bisa Kak Nelly, bisa. Yang keempat gaya magnet. Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh benda magnet. Bisa dikasih contoh? Ya, bisa, benar. Yang kelima gaya gravitasi. Itu gaya tarik bumi yang menarik benda jatuh ke permukaan bumi. Contohnya? Ya. Di sini mempunyai media pembelajaran. Nanti dimasukin sesuai ini kayak apa gitu ya. Satu orang satu, maju satu-satu. Ini langsung maju. Iya, langsung aja. Duh, maaf. Iya. Kalau yang sudah membentuk kelompok menjadi dua, yang sini kelompok satu, yang sini kelompok dua. Enggak presentasi. Ini wae. Ya boleh. Ini kita nggak bawa. Sudah selesai, Ibu. Sudah selesai? Hebat. Yang kelompok satu sudah selesai? Ada yang sulit gak? Ada yang kesulitan? Belum, Bu. Kamu kelompok mana? Ini. Oh iya. Yang mana? Kayak apa? Nanti ya
istirahatnya nanti, belum jamnya. Burger nggak? Tahu. Berupa gerak. Udah belum? Udah? Kacau. Iya, jangan gurau mulu Mbak Hilda, kamu nanti nilainya jelek loh. Mengancam. Aku videoin loh. Gak boleh gitu, udah semua? Udah. Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan. Nggak ada presentasi ya. Kita main nyanyi aja ya. Sebelumnya kesimpulan dulu. Ada yang ingin menyampaikan? Aku. Ya, Mbak Hilda, boleh. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jenis-jenis gaya yaitu gaya otot, gesek, bekas, magnet, dan gaya gravitasi. Ya, benar sekali. Dan dengan memahami gaya, kita bisa mengetahui bagaimana benda itu bergerak, berubah arah, berhenti, bahkan bisa berubah bentuk. Dan gaya itu juga membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan juga menyenangkan. Nah, kali ini kita mau nyanyi dulu tentang macam-macam gaya. Sebentar. Gaya merupakan tarikan atau terima kasih. Jadi sampai sini saja pertemuan pada kali ini. Setelah itu bisa mempelajari tentang metamorfosis. Kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa dulu, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.